Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang update technical analysis Bitcoin seperti biasa, dan mungkin nantinya adalah satu koin tambahan random ya yang sedang trending mungkin di CoinGecko, tapi yang juga fundamentalnya kuat gitu. Oke, sebelum masuk ke videonya atau analisisnya, jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel ini, Sisi Lain Pekerja. Jadi saat ini sudah 113 subscribers. Terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe. Jangan lupa direkomendasikan ke teman-teman biar channel ini makin berkembang. Dan bantu gue tahun ini, mudah-mudahan bisa sampai 1000 ya, 1000 subscribers. Jadi target gue di tahun ini adalah 1000 subscribers. Nggak terlalu jauh. Jadi sekarang masih 10%-nya ya. Jadi teman-teman bantu gue biar channel ini makin berkembang. Oke, kita langsung masuk ke analisa technical Bitcoin. Terakhir gue update itu ada di tanggal 6 Januari, yaitu persisnya 6 hari yang lalu ya, sekitar kurang lebih 6 hari yang lalu, dan kondisi marketnya seperti thumbnailnya ya. Jadi marketnya sedang berdarah. Nah, di sini nih, tanggal 6. Dan ternyata di tanggal 7 turun lagi, dan dari tanggal 8 sampai sekarang sih udah mulai rebound ya. Gue terakhir rekomendasikan kalian sebenarnya anggap Bitcoin ini bukan sedang dump ya, jadi anggap aja diskon gitu. Jadi teman-teman lagi diskon kemudian cicil Bitcoinnya sendiri, dan ternyata alhasil bener ya. Kalau teman-teman masuk di sini misalkan kemudian hold sebentar ya, dia pasti naik ke sini kan. Kalau kita ukur kenaikannya, coba ya teman-teman misalkan beli di paling bawah di tanggal 6 Januari lah ya, katakanlah. Kemudian sampai harga hari ini aja teman-teman udah untung 2%. Itu di Bitcoin ya. Pasti teman-teman kan nggak banyak di Bitcoin ya. Banyaknya di koin yang lain gitu. Yang mana koin yang lain juga udah mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat overall sih sebenarnya ini lagi koreksi sedikit ya. Tadi pagi udah cukup naik 2 hari yang lalu, dari tanggal 12 Januari udah naik 2 candle hijau, dan sekarang agak merah nih, dan tapi belum closing ya, masih 16 jam lagi. Gue mau masuk ke time frame yang lebih besar dulu, yaitu time frame 1 week atau 1 minggu. Nah, ini Fibonacci retracement yang terakhir ya. Gue hapus, biarin aja. Jadi kalau untuk candle weekly sebenarnya sih udah oke ya. Dia rebound sedikit di week sekarang ya. Jadi week kemarin, di minggu kemarin di tanggal 3 udah tutup. Nah, di minggu sekarang belum closing ya harusnya. 23, nah tanggal 10 Januari 13, nanti dia jalan lagi sampai tanggal 17 ya. Berarti dia akan bikin lagi di sini satu, dan support terakhir yang kuatnya di mana? Kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya ada, gua akan gambarkannya di sini ya. Nah, mungkin seginilah ya. Gua akan ngambil dari body terakhir, dan ya yang tercipta di sini nggak ada ya, nggak ada body yang lain. Jadi candle ya, maksud gue bukan week seperti ini di tanggal 29 ya, bukan week juga di tanggal 3 Januari, tapi kita lihat di tanggal 27 September dia ada di sekitaran 43.000, atau di 3 Januari di sekitaran 41.600. Jadi support terkuatnya adalah 41.800 sampai 44.000 something ya, 44.032 dolar. Yang mana kalau ini analisa gue ya, kalau Bitcoin nantinya membentuk bukan channel ya, tapi candle di bawah ini, area support terkuat, maka kemungkinan dia akan turun lagi ke bawah gitu. Akan turun lagi ke bawah. Gue ulang ya, tadi kehapus. Jadi gue akan gambarin support terakhirnya di terkuatnya adalah di sekitar sini ya.
Nah, gue ambil dari body terakhir di tanggal 27 dan tanggal 3 Januari ya. Jadi kisarannya sekitar tadi ya. Ini lebih kecil lagi mungkin areanya. 41.000 sampai 43.000. Yang mana ketika dia sudah di atas ini candlenya, kita tunggu candle tanggal 17 ya. Di atas tanggal 17 kalau dia membentuk candle weekly-nya di atas 43.600, kemungkinan besar dia mungkin di atas 50% dia akan naik lagi gitu untuk Bitcoin. Begitupun sebaliknya, kalau dia di bawah sekitar 41.000, kemungkinan dia akan turun. Nah, jadi analisa gue seperti itu ya. Jadi kita tunggu candle weekly-nya dulu. Kemudian kalau masuk ke candle hariannya, sebenarnya ini udah posisi yang cukup baik ya. Cuma hari ini rejection sedikit kalau kita lihat. Mudah-mudahan sih masih bisa naik ya. Mungkin hari ini rejection sedikit, nanti dia bikin lagi di sini, kemudian naik lagi gitu. Harapannya ya. Kenapa? Karena harapannya tetap ketika Bitcoinnya naik, pastinya altcoin juga pada naik ya. Di sini ada beberapa yang naik sih, Zilliqa, kemudian One, Doge, kemudian Ren ini juga naik. Cuma mayoritasnya kalau teman-teman lihat di sini merah ya. Kita akan masuk koin Gecko untuk lihat yang sedang trending dan gue akan melakukan fast analysis aja ya, quick analysis. Nah, kalau teman-teman lihat masih dari yang cukup besar lah ya, gue anggap dari yang fundamentalnya oke dan teman-teman nggak terlalu asing ya. Tetap Phantom. Minggu kemarin gue bahas Phantom, minggu sekarang juga sepertinya gue bahas Phantom lagi karena di trending masih ada ya. Gue melihat yang peringkatnya cukup besar aja ya. Di sini Phantom. Kalau teman-teman lihat di sini harganya per hari ini tanggal 13 Januari hampir jam 3 waktu Indonesia bagian barat, dia naik 6%. Sekitar 42.470 kalau dirupiahkan. Kita akan buka chart Phantom. Kemarin gue udah lakukan ini ya, analisa juga. Kalau nggak salah di 4 jam. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat, gue kemarin tuh masuk di sini ya. Bukan masuk lah ya, maksudnya masih tahu kalau teman-teman open di sini pakai stop loss di sini. Nah, ya teman-teman yang trading spot sih aman ya. Misalkan lagi nyangkut di sini dan ternyata dia naik ya. Kalau teman-teman lihat, misalkan asumsikan beli di Fibonacci retracement yang terakhir ya di 0,382 seperti yang gue gambarkan. Kemudian keuntungannya sampai detik ini udah sekitar 10% ya. Kalau teman-teman kemarin di video gue melakukan entry gitu. Setelahnya mungkin di bawah sedikit ya atau di atas sedikit ya, kurang lebih 10%, 10,21% per detik ini ya keuntungannya. Jadi sebenarnya kalau untuk Phantom sendiri chartnya baik di saat minggu kemarin ya. Kalau udah sampai ke detik ini sih ini udah deket ya sama ini nih, sama all time high-nya. Jadi cukup hati-hati juga teman-teman kalau yang buat buat trading jangka pendek, short term. Hati-hati karena sekali lagi ini udah deket all time high-nya ya. Tapi untuk trading yang cukup lama, dalam waktu yang cukup lama, sebenarnya nggak ada masalah nih ya. Teman-teman mau entry di saat ini pun sebenarnya masih diskon ya, karena ATH-nya pun masih lumayan ya, masih di jauh gitu. Jauh sih enggak ya, tapi lumayan lah. Tapi sekali lagi tetap lakukan riset kalian sendiri karena gimana pun uang kalian, yang untung dan rugi pun kalian ya. Kalau lihat Phantom sendiri, teman-teman sebenarnya di sini udah crossing ya di 4 jam ya. Di time frame 4 jam. Jadi ini sebuah tanda yang cukup baik. Tetapi kalau kita lihat di sini kan dia crossing ya. Kemudian di jam 7 kemarin tadi malam dia masih candle hijau, tetapi dia nggak tembus candle hijau berikutnya di jam 11 malam. Kemudian hijau sedikit, merah lagi, hijau. Nah, kemungkinan kalau kita lihat yang simple aja ya, pakai tren otomatis ya dari TradingView, gue akan pakai regression aja biar ngelihat trennya tuh lagi apa sih sekarang tuh.
pakai regression trend maksudnya. Gue akan gambar dari tanggal 1 sampai hari ini ya. Nah kalau teman-teman lihat sebenarnya dia jalannya tuh nggak naik nggak turun ya. Kalau di time frame harian ya. Kenapa nggak naik nggak turun? Kalau teman-teman lihat di sini, ketika dia hampir nyentuh bagian atas di Fibonacci retracement 0, bukan 0, ya. Tapi di Fibonacci retracement 0, gue gambarnya terbalik ya. Di sini dia mantul lagi ke bawah. Jadi dia kemungkinan 1, 2, dan kalau dia nyentuh nih balik lagi ke atas, kemungkinan dia akan turun lagi. Tetapi kalau dia tembus sedikit aja, tapi closing hariannya di atas itu, dia bakal lanjutin bullishnya gitu. Dan pastinya ini kan all time high barunya udah deket banget ya. Kalau kita lihat, gue akan gambarkan sedikit. Nah, kita gambar weeknya aja ya. Kita sentuh weeknya ke sekarang. Nah, kalau teman-teman lihat udah 14% menuju all time high-nya. Ini deket banget sebenarnya kalau teman-teman lihat ya. Dan pastinya si Phantom ini kalau dari fundamentalnya kuat banget. Jadi kalau untuk yang long term sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuma hati-hati sekali lagi untuk yang short term atau mau trading harian, ini bisa jadi bisa jadi bumerang buat teman-teman. Jadi teman-teman tetap hati-hati dan lakukan riset kalian sendiri. Kalau bisa nonton dari banyak-banyak YouTuber lah, YouTuber technical analysis yang udah mahir, yang udah jago. Teman-teman bandingkan dan tetap lakukan pemahaman kalian sendiri. Oke, itu aja dulu untuk hari ini. Jadi mungkin kedepannya akan ada koin yang baru lagi. Nggak selalu Phantom ya. Kebetulan 2 minggu ini si Phantom ada di trending, kolom trendingnya CoinGecko ya. Oh, satu lagi juga ini gue bahas sedikit ya, Moonbeam. Jadi token Glimmer nih baru listing. Nah kalau teman-teman lihat 11 Januari dia listing di $229, sekitaran 100 ribuan lah ya. Ini bukan dolar ya, rupiah 229.000 dan sekarang lagi 100.000. Token Glimmer ini, token Moonbeam ini adalah token reward dari lelang parachainnya Polkadot ya. Jadi kalau teman-teman yang udah tahu, Polkadot memberikan reward kepada teman-teman yang ikut lelang dan si Polkadotnya tuh di lock ya. Kemudian teman-teman nanti dapat token Moonbeam ini. Tapi ini udah selesai ya. Jadi kedepannya masih ada lelang, kalau nggak salah masih ada, tapi untuk lelang-lelang berikutnya koinnya beda-beda gitu. Dan ini adalah harga yang cukup baik ya, gua rasa 100-200 ribu untuk token reward. Jadi karena dapatnya kan gratis ya, dan awalnya gitu, baru diperdagangkan gitu. Dan masuk langsung ranking 149, berarti kan cukup baik ya si track recordnya dari Moonbeam ini sendiri. Dan tetap aja induknya si Polkadot ya, karena Polkadot yang memegang besar konsep lelang tersebut. Oke, sampai sini aja dulu. Silakan teman-teman jangan lupa di subscribe biar channel ini makin berkembang. Oke, see you on the next video guys. Ciao.